Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berhadapan dengan sosok yang bernama Jiansu. Lalu setelah beberapa kali pertempuran, Jiansu pada saat ini sama sekali tidak bisa menekan Xiao Yan, dan pada akhirnya sosok Jiansu pada saat ini memerintahkan 3.000 sosok dari aliansi Dou-Xian untuk segera bergegas maju. Melihat hal tersebut, Xiao Yan pun perlahan mengangkat tangannya dan pada saat yang bersamaan bayangan api iblis juga muncul. Api iblis pada saat ini digunakan oleh Xiao Yan untuk menekan 100.000 sosok yang berada di belakang Xiao Yan. Meskipun semua orang mungkin tidak mengenali Xiao Yan, tetapi mereka benar-benar mengenali sosok dari api iblis. Bagaimanapun mereka telah terjebak dalam waktu yang sangat lama oleh api iblis ini. Dengan begitu maka jauh di lubuk hati mereka benar-benar merasa sangat takut pada api iblis. Kemunculan dari api iblis ini pada akhirnya benar-benar mengejutkan 100.000 sosok yang berada di sekitar. Mereka pada akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain menuruti apa yang pada saat ini disampaikan oleh api iblis di hati masing-masing. Namun meskipun jumlah mereka banyak tetapi lebih dari 3.000 orang di aliansi Dou-Xian ini semuanya adalah elit. Bahkan jika mereka dikalahkan pada akhirnya 100.000 sosok ini akan menderita korban yang sangat banyak. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menyipitkan sedikit matanya ketika menatap ke arah Jiansu. Xiao Yan pun lanjut tersenyum dan berkata, mungkinkah Yang Mulia Surga Ketiga akan memanfaatkan orang-orang ini sebagai umpan? Apakah Yang Mulia Surga Ketiga berpikir bahwa dirinya akan bisa melarikan diri bersama dengan Yang Mulia Surga Kelima Wu Zhen dengan adanya keributan dari 3.000 orang ini? Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa Jiansu benar-benar belum sepenuhnya mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Dirinya belum mengeluarkan pedang ketiga miliknya dan tampaknya dirinya pada saat ini masih memiliki keraguan. Namun tidak dapat dipastikan apakah pada saat ini dirinya sedang menguji Xiao Yan ataukah dirinya takut kepada Xiao Yan. Sementara itu begitu suara Xiao Yan ini menyebar, para prajurit dari aliansi Dou-Xian yang tidak bodoh pada saat ini sedikit terdiam. Melihat hal ini wajah Jiansu pun menjadi gelap seolah-olah Xiao Yan benar-benar telah menebak pikirannya. Jiansu pada akhirnya melihat sekeliling dan pada saat ini dirinya menyadari bahwa sepertinya sudah tidak ada kesempatan baginya untuk bisa mundur. Tentu saja dengan perkataan Xiao Yan ini hal tersebut benar-benar membuat ragu para pasukan aliansi Dou-Xian. Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini tampaknya Jiansu hanya bisa bertempur sampai mati. Jiansu pada akhirnya segera melayang ke langit dan berkata kepada semua orang agar mereka jangan mendengarkan omong kosongnya. Hari ini semua orang akan ikut dengan Jiansu untuk bertempur dan menghabisi mereka. Jiansu pada saat ini menggertakkan giginya dan jika dirinya tidak melakukan hal ini, 3.000 tentara aliansi Dou-Xian benar-benar tidak akan mau ikut bertempur. Jiansu juga pada saat ini segera melemparkan pedang berwarna biru di tangan kanannya dan pedang ini seketika terbang melayang. Pedang Jiansu tampaknya memiliki spiritualitas dan akan bergerak sesuai dengan pemikirannya. Sesaat berikutnya tangan kanan Jiansu pun sudah ditempatkan pada gagang pedang ketiga miliknya. Melihat hal ini Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan sedikit tersenyum ketika bertanya apakah Jiansu akan serius. Pada akhirnya prajurit pada saat ini berhadapan dengan prajurit sementara pemimpin akan berhadapan dengan pemimpin. Ada lebih dari 3.000 orang di aliansi Dou-Xian dan lebih dari 100.000 sosok di belakang Xiao Yan. Kedua pasukan terlihat tampak tidak proporsional sama sekali. Tetapi dalam hal momentum lebih dari 100.000 sosok di pihak Xiao Yan tidak sebaik 3.000 tentara aliansi Dou-Xian. Sementara itu pada saat ini setelah Jiansu menggenggam gagang pedang miliknya, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan jika diperhatikan lebih dekat getaran ini bersumber dari pedang miliknya. Ekspresi serius pada saat ini melonjak di wajah Jiansu dan dirinya segera mengalirkan origin ki ke masing-masing pedang miliknya.
Origin Qi ini diserap dengan gila-gilaan dan Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya. Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan adanya energi yang sangat kuat yang akan melonjak dari pedang Jiansu. Pada akhirnya setelah beberapa saat Jiansu pun berteriak bersamaan dengan sosoknya yang mencabut pedang ketiga. Suara mendengung seketika terdengar diikuti dengan ledakan yang sangat besar yang memekakan telinga. Tekanan udara di sekitar mereka pada saat ini tiba-tiba turun tajam. Hampir pada saat itu juga banyak sosok yang bersiap untuk bertarung pada saat ini gemetar. Mereka benar-benar tidak bisa menstabilkan tubuh masing-masing dan mulai berjatuhan ke tanah. Segera setelah itu energi jahat berwarna ungu juga pada saat ini menyebar ke sekeliling. Melihat ke arah sumber energi ini ternyata energi yang dipenuhi dengan energi jahat ini berasal dari pedang panjang Jiansu. Energi yang berwarna ungu ini pada akhirnya membentuk rangka dan perlahan-lahan terentang di atas Jiansu. Bersamaan dengan hal tersebut Jiansu kembali mengeluarkan teriakan dan pada saat yang bersamaan, energi ungu yang terbentuk di atas Jiansu pada saat ini segera kembali masuk ke dalam tubuh Jiansu. Dalam waktu sesaat pada saat ini seluruh lengan Jiansu tiba-tiba berubah menjadi berwarna ungu kehitaman. Sumber energi yang sangat kuat dan menekan pada saat ini benar-benar terpancar dari tubuh Jiansu. Setelah Jiansu mengeluarkan pedang ketiganya, Xiao Yan juga benar-benar merasakan seluruh aura Jiansu berubah. Aura kuat yang terpancar dari Jiansu ini benar-benar memancarkan krisis yang bisa dirasakan oleh Xiao Yan. Lingkungan di sekitar juga tiba-tiba menjadi sunyi dan sosok-sosok yang berada di sekitar pada saat ini benar-benar berusaha sekuat mungkin menahan tekanan. Xiao Yan juga pada saat ini melihat bahwa Jiansu sepertinya masih perlu terus-menerus menuangkan origin Qi ke dalam pedang miliknya. Seiring dengan berjalannya waktu tampaknya konsumsi dari pedang ini cukup besar. Jika begitu permasalahannya tampaknya pada saat ini seharusnya hal ini menjadi kondisi terkuat dari Jiansu. 16 juta lautan origin Qi juga pada saat ini benar-benar menyebar di belakang Jiansu menopang kekuatan dari pedang miliknya. Setelah beberapa saat Jiansu pada akhirnya segera menatap ke arah Xiao Yan dan mulai berbicara. Jiansu berkata bahwa berita mengenai reinkarnasi yang mulia yang masih hidup harus dikirim kembali ke aliansi Dosian, tetapi karena hari ini Xiao Yan benar-benar mencari kematian maka Jiansu akan membawa kepala Xiao Yan ke aliansi Dosian. Xiao Yan pada saat ini masih terlihat tenang menatap ke arah Jiansu yang masih menuangkan origin Qi. Tampaknya meskipun pedang ini sangat kuat tetapi hal itu juga memiliki efek samping yang besar. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini Xiao Yan segera mengeluarkan labu dewa bermata 9. Xiao Yan pada akhirnya segera berbicara kepada Jiansu bahwa dirinya benar-benar memiliki perkataan yang kasar. Biasanya mereka yang mengatakan kata-kata kasar seperti Jiansu pada akhirnya akan mati dengan mengenaskan. Jiansu juga memang sangat kuat tetapi bukan permasalahan yang sulit untuk menghabisinya. Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki pilihan lain selain menyewa seseorang untuk bertarung dengan Jiansu. Xiao Yan pada akhirnya mengangkat labu dewa bermata 9 di tangannya. Mata Xiao Yan pun sedikit menyipit ketika Xiao Yan meminta tolong kepada pendekar pedang gila untuk menghabisi seseorang. Begitu Xiao Yan selesai berbicara labu dewa bermata 9 di tangan Xiao Yan mulai bergetar. Dalam sekejap mata labu itu seketika menelan 10 juta origin Qi milik Xiao Yan. Ada juga suara tajam seperti pedang tajam yang pada saat ini terhunus. Seberkat cahaya juga pada saat ini keluar dari labu dewa bermata 9. Pedang ini keluar terlebih dahulu tanpa menampilkan sosok yang pada saat ini memegang pedang. Bersamaan dengan hal tersebut sinar cahaya juga tiba-tiba seketika melonjak meraung ke arah Jiansu. Jiansu juga pada saat ini menyipitkan matanya karena dirinya bisa merasakan tekanan yang sangat kuat yang menerjang. Jiansu pun segera melesat secepat mungkin dengan kedua pedang yang pada saat ini disilangkan di hadapannya.
pedang miliknya pada akhirnya segera dilesatkan ke arah kilatan cahaya yang pada saat ini menerjang ke arah Jiansu. Suara benturan yang menghancurkan pada saat ini tiba-tiba meledak. Cahaya pedang yang tajam pada saat ini seketika melonjak ke sekeliling. Gelombang kejut yang tercipta juga benar-benar begitu kuat sehingga segala sesuatu di sekitar tersapu dalam sekejap. Sosok yang lebih dekat dari pusat benturan pada saat ini benar-benar telah tersayat dengan keras oleh pedang. Mereka yang tersapu oleh hantaman semuanya memiliki luka pedang yang mengerikan. Pada saat ini tubuh dari Jiansu juga terlempar mundur hampir 100 meter sebelum akhirnya sosoknya bisa menstabilkan tubuh. Pada saat ini dirinya menatap ke arah Xiao Yan dengan wajah penuh keterkejutan. Jika saja dirinya pada saat sebelumnya terlambat bereaksi, dirinya benar-benar khawatir dirinya akan mati dengan pukulan tersebut. Sementara itu di sisi lain gumpalan asap hijau pada saat ini muncul dari labu dewa bermata 9. Dalam sekejap asap hijau ini perlahan membentuk sesosok yang terlihat compang camping. Sosok ini memegang belati setengah bulan dengan kotak yang berada di belakang punggungnya. Lalu matanya juga terbungkus oleh kain dan tampak terlihat bahwa sosok ini buta. Melihat hal ini Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut dan berpikir bahwa sepertinya ini adalah si buta dari gua hantu. Sementara itu sosok yang tampak terlihat seperti aki-aki pada saat ini memancarkan gelombang kuat dan tajam. Dirinya berbicara dengan suara yang dalam bahwa junior ini benar-benar memiliki kemampuan yang bagus. Siapapun yang menahan pukulannya benar-benar dapat dianggap layak. Tetapi meskipun begitu pedang di tangannya pada saat ini pembuatnya merasa sangat tidak bahagia. Oleh karena itu pada saat ini dirinya akan menghabisinya untuk menambah kesenangan. Pria tua ini mengucapkan kata-kata yang sangat kejam sambil menatap ke arah Xiao Yan dengan ekspresi serius. Hal ini seketika membuat Xiao Yan merasa gugup. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit sebelum akhirnya Xiao Yan berkata bahwa senior benar-benar membuatnya sangat gugup. Tidak bisakah pada saat ini senior berbicara dengan musuhnya dan bukan dengan Xiao Yan? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, pendekar pedang gila itu pun seketika tertawa canggung. Sosoknya pada akhirnya berkata bahwa dirinya benar-benar minta maaf karena dirinya buta. Setelah selesai berbicara dirinya pun seketika berbalik setelah merasakan aura dari Jiansu. Sosoknya lanjut berkata kepada Xiao Yan agar dirinya pada saat ini jangan gugup. Meskipun pendekar pedang gila tidak memiliki mata tetapi pedangnya memiliki mata yang jauh lebih tajam. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya mendengar apa yang dikatakan oleh si buta dari gua hantu. Setelah itu Xiao Yan pun memutuskan untuk mundur beberapa ratus meter. Xiao Yan berniat untuk menyaksikan pertempuran ini dari sisi yang jauh karena sepertinya pertempuran ini benar-benar akan berlangsung dengan sangat sengit. Sementara itu di kejauhan pada saat ini Jiansu menatap ke arah pendekar pedang gila sambil menyipitkan matanya. Sesaat kemudian sosoknya hanya bisa tersenyum masam sambil menggumamkan nama dari pendekar pedang gila. Sementara itu pendekar pedang gila pada saat ini segera bicara perlahan kepada sosok yang bernama Jiansu. Dirinya berkata bahwa Jiansu benar-benar memiliki aura kekerasan yang kuat. Dirinya merasa bahwa Jiansu memiliki kesamaan dengan sosok yang bernama Huang yang merupakan seorang pembunuh yang berkeliaran di mana-mana. Mendengar apa yang dikatakan oleh pendekar pedang gila pada saat ini Xiao Yan mengerutkan kening. Pada saat ini Xiao Yan melihat seolah-olah keduanya merupakan kenalan lama. Secara logika pendekar pedang gila ini berasal dari dunia luas. Sementara itu Jiansu seharusnya memiliki guru yang berasal dari dunia sensi. Keduanya berbeda tempat tinggal dan bagaimana mungkin orang-orang ini bisa dapat berinteraksi satu sama lain. Sementara itu di sisi lain Jiansu pada saat ini berkata dengan dingin apakah yang dimaksud olehnya adalah tentang gurunya. Jika memang seperti itu maka dirinya ingin memberitahu bahwa gurunya telah meninggal.
Pendekar pedang gila pun mengangkat alisnya dan terlihat sedikit bingung setelah mendengar apa yang dijelaskan oleh Jiansu. Pada akhirnya di tengah-tengah keterkejutannya pendekar pedang gila pun berkata bahwa meskipun Huang Sanjia tidak terlalu kuat, dirinya sudah lama menerobos dogat dan mungkinkah dirinya gagal ketika menerobos menjadi makhluk abadi. Menanggapi hal itu, Jiansu pada saat ini hanya berkata dengan santai bahwa dirinya telah terbunuh saat menerobos. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jiansu, pendekar pedang gila kembali bertanya bisakah dirinya memberitahunya siapakah yang telah membunuh Huang Sanjia. Mendengar pencakapan di antara keduanya, Xiao Yan di kejauhan pada saat ini kembali mengerutkan kening. Xiao Yan berpikir bahwa pendekar pedang gila ini benar-benar terlalu banyak bacot. Sangat jelas dirinya diundang ke sini untuk menghabisi seseorang dan mengapa mereka pada saat ini malah mengobrol. Namun Xiao Yan pada saat ini tidak bisa melakukan apapun dan Xiao Yan hanya bisa berdiam diri. Sementara itu Jiansu pada saat ini menjawab dengan sangat singkat bahwa dirinya yang melakukannya. Pendekar pedang gila pada saat ini kembali dikejutkan dan wajahnya pada saat ini tampak terlihat ingin tertawa. Sementara itu Jiansu pada saat ini kembali berkata bahwa dirinya sesungguhnya hanya ingin membuktikan bahwa dirinya lebih baik daripada gurunya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jiansu, pada akhirnya pendekar pedang gila pun tertawa terbahak-bahak. Sosoknya lanjut berkata bahwa Huang Sanjia ini benar-benar sangat malang. Dirinya khawatir Huang Sanjia bahkan sepertinya tidak menyangka bahwa dirinya akan dibunuh. Selain itu menurutnya hal ini pasti sudah direncanakan sejak lama. Mendengar apa yang dikatakan oleh pendekar pedang gila pada saat ini, Jiansu hanya menggertakkan giginya. Tampak terlihat bahwa pada saat ini sepertinya dirinya masih dipenuhi dengan kebencian terhadap sosok yang bernama Huang Sanjia. Dirinya pun pada akhirnya segera berkata karena gurunya telah menginjak kepalanya dan meludahinya. Dirinya pada akhirnya benar-benar memutuskan untuk menghabisinya. Pendekar pedang gila pun seketika menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa itu memang bagus. Dirinya pernah memiliki seorang murid yang dihabisi oleh Huang Sanjia. Oleh karena itu dirinya pada saat ini benar-benar ingin menghabisinya sebagai teman pemakaman muridnya. Jika dipikir-pikir dirinya benar-benar tidak pernah bisa menyangka bahwa Huang Sanjia yang merupakan pendekar pedang pertama terkuat dunia Sensi sebenarnya dibunuh oleh muridnya. Jika begitu permasalahannya, maka dirinya harus mengatakan bahwa mereka berdua guru dan murid benar-benar terlihat mirip. Mendengar hal tersebut mata Jiansu pada saat ini berubah menjadi muram. Lengannya pada saat ini seketika gemetar karena meskipun pedang jahat ini tidak menyerang, dirinya akan terus-menerus menelan sumber energi dari Jiansu sesaat setelah dicabut. Jiansu pun menggertakkan gigi karena perbincangan ini benar-benar telah menghabiskan waktu dan energinya. Jiansu pada akhirnya segera berkata bahwa sebaiknya mereka pada saat ini tidak perlu lagi banyak berbicara omong kosong. Pendekar pedang gila pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya tidak akan pernah menunjukkan rasa belas kasihan. Dirinya akan segera memenggal kelapanya dan menggunakannya sebagai liontin di pinggangnya. Menanggapi hal tersebut Jiansu pun mendengus dingin dan tanpa rasa takut pada saat ini ia segera mengeluarkan origin ki di dua lengannya. Satu pedang melayang di udara di belakangnya juga pada saat ini bersiap dan dirinya pada akhirnya segera melesat. Sosoknya juga menggigit ujung lidahnya seolah-olah dirinya pada saat ini akan langsung membakar kehidupannya. Darah terciprat dari mulutnya dan Jiansu segera menyemburkannya ke pedang panjang di tangannya. Bersamaan dengan hal tersebut sosok dari Jiansu juga pada akhirnya bergetar berubah menjadi bayangan. Dirinya benar-benar berinisiatif untuk mengambil serangan terhadap pendekar pedang gila. Pendekar pedang gila pada saat ini masih berdiri dengan tubuhnya yang reot. Dari penampilannya tidak ada cara untuk menghubungkannya dengan sosok lelaki kuat. Sosoknya pada saat ini masih terdiam hingga pada akhirnya sosok Jiansu segera muncul di hadapannya.
3 pedang panjang pada saat ini terlihat di udara dan melesat ke arah pendekar pedang gila. Suara benturan pada akhirnya bergema, tetapi pendekar pedang gila pada saat ini masih belum mengambil tindakan. Dirinya hanya mengeluarkan 3 pedang panjang dari kotak pedang di belakang punggungnya. Sepertinya pedang-pedang ini memiliki roh dan menghalangi serangan yang dilesatkan oleh Jiansu. Melihat serangannya yang diblokir pada saat ini, Jiansu pun tidak menyerah. Lalu sosoknya tiba-tiba berbalik dan terus mengubah arah serangan menuju ke arah pendekar pedang gila. Kecepatan dari serangan pedangnya semakin lama semakin cepat. Energi jahat yang begitu kuat juga pada saat ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada saat dirinya bertarung melawan Xiao Yan. Namun kali ini apa yang dia hadapi bukanlah Xiao Yan melainkan pendekar pedang yang berada di era yang sama dengan gurunya. Jiansu pada saat ini menyerang dengan panik dan dirinya masih belum bisa menembus pertahanan dari si buta dari gua hantu. Di tengah-tengah sarangan ini pendekar pedang gila pun bergumam bahwa tidak heran Huang Sanjia benar-benar dipenggal oleh Jiansu. Dalam hal kekerasan dirinya memang lebih baik jika dibandingkan dengan Huang Sanjia. Setelah selesai berbicara, sosoknya pada akhirnya mulai melambaikan tangannya untuk berhadapan dengan serangan dari Jiansu. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini serangan yang dilesatkan oleh Jiansu benar-benar runtuh dalam waktu sekejap. Sosok dari Jiansu juga pada saat ini sedikit terlempar mundur dan dirinya benar-benar terkejut melihat apa yang baru saja dilakukan oleh pendekar pedang gila. Sementara itu di sisi lain pendekar pedang gila pada saat ini kembali melambaikan tangannya. Semua sosok yang berada di sekitar selama mereka memegang pedang atau mereka memiliki pedang di cincin penyimpanan, semuanya seketika bergetar dan benar-benar di luar kendali. Pedang-pedang ini seketika terlepas dari mereka dan semuanya terbang menuju ke arah langit. Dalam sekejap pedang-pedang ini benar-benar memenuhi langit di angkasa. Kerapatan pedang ini juga benar-benar menutupi cahaya matahari dan lingkungan terlihat gelap. Tubuh Jiansu juga pada saat ini tiba-tiba membeku dan dirinya hanya bisa menggertakkan giginya. Sosoknya mengangkat kepalanya dengan susah payah dan melihat pedang yang padat yang berada di udara. Perasaan ngeri pada saat ini benar-benar terpancar dari dalam hatinya dan dirinya hanya bisa bersiap untuk melawan serangan ini. Sementara itu pendekar pedang pada akhirnya menurunkan tangannya dan semua pedang panjang di langit segera tersapu ke arah Jiansu. Jiansu yang terkejut pun pada saat ini benar-benar berada dalam situasi yang putus asa. Jiansu tidak punya pilihan lain selain membakar hidupnya sendiri dan meledakkan seluruh sumber origin ki miliknya. Jiansu dengan panik mengayunkan pedang panjang di tangannya dan keterampilan bertarung miliknya semuanya dikeluarkan hingga tahap maksimal. Bagaimanapun ini adalah serangan yang menghancurkan dari sosok pendekar pedang terkuat. Namun tidak peduli seberapa kuat pada saat ini Jiansu mencoba, pada akhirnya tubuhnya benar-benar banyak tersayat oleh pedang. Semua mata pada saat ini terfokus pada serangan yang baru saja dilakukan oleh pendekar pedang gila. Pedang-pedang yang dilesatkan ke arah Jiansu juga seolah-olah memiliki kesadaran spiritualitas dan berbondong-bondong melesat. Pedang yang tidak ada habisnya pada saat ini benar-benar melesat menuju ke arah Jiansu. Seluruh hujan pedang ini mulai merubah sosok Jiansu menjadi berwarna darah. Pada saat ini armor di tubuhnya benar-benar robek dan beberapa tubuhnya juga benar-benar tersayat. Namun meskipun dirinya berlumuran darah tetapi pada saat ini sosoknya masih belum terjatuh. Pada akhirnya setelah beberapa saat benturan hujan pedang pun seketika berkurang. Jiansu mengeluarkan teknik terkuat miliknya dan pada saat ini akhirnya berhasil menyelesaikan semuanya. Sosoknya pada saat ini benar-benar terlihat kelelahan dengan seluruh tubuh yang berlumuran darah. Sosoknya pada akhirnya menyeka darah yang berada di sudut mulutnya sebelum akhirnya memandang ke arah pendekar pedang gila. Jiansu lanjut bertanya dengan sedikit meledek, apakah hanya itu yang bisa ditampilkan oleh pendekar pedang gila? Mendengar apa yang dikatakan oleh Jiansu, pendekar pedang gila pada saat ini tidak banyak bicara.
Sosoknya segera mengambil tindakan dan kali ini dirinya mengangkat telapak tangannya dan menebas udara dengan belati di tangannya. Lesatan pedang benar-benar sangat cepat dan bersamaan dengan hal tersebut seluruh ruang bersamaan dengan tubuh Jiansu pada saat ini terbelah menjadi dua bagian. Jiansu yang bahkan tidak sempat berkedip pun pada saat ini benar-benar memuntahkan seteguk besar darah. Namun mengandalkan kekuatan dari Dogat pada saat ini sosoknya tidak langsung mati, vitalitasnya yang agung pada saat ini masih bisa menyembuhkan tubuhnya yang telah terbelah menjadi dua, tetapi pada saat ini pendekar pedang gila yang tampak tidak pernah bergerak dari awal sampai akhir mulai berkata bahwa hal ini sudah berakhir. Setelah mengatakan hal ini sosoknya kembali mengangkat tangannya lagi dan ayunan pedang ini pasti akan segera menghabisi Jiansu. Namun bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan di kejauhan pada saat ini meminta pendekar pedang gila untuk menunggu sejenak. Xiao Yan berpikir bahwa sosok Jiansu ini benar-benar sangat kuat dan akan sangat disayangkan jika dirinya mati dalam pertempuran. Terlebih lagi jika dirinya dihabisi maka akan berkurang satu orang kuat yang akan dibutuhkan oleh dunia sensi. Perang akan segera datang dan pada saat ini tidak ada banyak waktu yang tersisa bagi mereka. Oleh karena itu jika Xiao Yan bisa membujuknya bukankah hal tersebut akan menjadi lebih baik? Di sisi lain pendekar pedang gila pun menghentikan pergerakannya dan bertanya kepada Xiao Yan apakah dirinya tidak ingin menghabisinya lagi. Xiao Yan pun mendekati pendekar pedang gila dan berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini bukannya tidak ingin membunuh sosok tersebut, hanya saja dunia sensi pada saat ini masih membutuhkan kekuatannya. Beri Xiao Yan waktu sebentar dan jika dirinya bisa menyadari apa yang dikatakan oleh Xiao Yan maka dirinya akan dibebaskan, tetapi jika ia menolak dan dirinya tidak menyadari perkataan Xiao Yan maka dirinya harus dihabisi. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun segera bergegas menuju ke hadapan dari Jiansu. Melihat Xiao Yan yang mendekat Jiansu pada saat ini masih tidak melunakkan kata-katanya, sosoknya seketika tertawa dan berkata apakah ini adalah reinkarnasi dari Yang Mulia yang hanya bisa berani bersembunyi di balik orang lain? Xiao Yan pada saat ini hanya terdiam dan memandang ke arah Jiansu yang sudah berlumuran darah. Pakaian di tubuhnya dan pedang panjang di tangannya semuanya berlumuran darah. Xiao Yan juga mengabaikan sarkasme yang baru saja dilonjakkan oleh Jiansu. Masih dengan sikap tenangnya Xiao Yan pada saat ini segera bertanya bukankah dirinya memiliki saudari perempuan? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini Jiansu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Xiao Yan dengan tajam. Sementara itu Xiao Yan segera berkata agar Jiansu jangan khawatir, Xiao Yan tidak akan membunuhnya tetapi Xiao Yan ingin memberitahu Jiansu bahwa dunia tempat mereka tinggal mungkin akan menghadapi pertempuran pemusnahan. Oleh karena itu sebagai pejuang dari dunia sensi yang kuat Xiao Yan tidak memintanya untuk bertarung demi dunia sensi. Xiao Yan pada saat ini hanya meminta Jiansu untuk berjuang demi keluarga dan saudari perempuannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Jiansu pada saat ini benar-benar tidak memahaminya. Jiansu sama seperti kebanyakan orang yang tidak pernah berpikir bahwa dunia tempat tinggal mereka akan mengalami hal seperti itu. Oleh karena itu pada saat ini Jiansu segera bertanya kepada Xiao Yan apa yang dimaksud oleh Xiao Yan. Menanggapi apa yang ditanyakan oleh Jiansu, Xiao Yan pada saat ini tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Xiao Yan hanya berkata bahwa Xiao Yan yakin Jiansu akan bersedia melindungi saudarinya. Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa dengan perkataan ini saja seharusnya Jiansu sudah mengerti. Pada saat ini Jiansu pada akhirnya terdiam seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat dirinya menatap ke arah sosok Xiao Yan dengan tatapan yang terlihat tegas. Meski wajahnya masih terlihat dingin tetapi ada sedikit kelembutan terpancar di kedalaman matanya. Xiao Yan telah menyelidiki mengenai Jiansu dan Xiao Yan menyadari bahwa Jiansu memiliki seorang saudari.
Ini adalah satu-satunya kerabatnya dan ini juga merupakan kelemahan dari Jiansu. Di tengah-tengah Jiansu yang pada saat ini masih terdiam, Xiao Yan pada akhirnya kembali mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan berpikir Jiansu tidak memiliki pilihan dan alasan untuk menolak. Jika pada saat ini Jiansu tidak mau, maka Jiansu bisa memberikan sumber dayanya kepada orang lain. Dunia sensi pada saat ini kekurangan orang kuat seperti Jiansu. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini berharap Jiansu jangan mengandalkan hidupnya yang selalu bersikap egois. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Jiansu pada akhirnya menggerakkan tubuhnya dan memasukkan pedangnya ke dalam sarung. Jejak perjuangan pada saat ini muncul di mata Jiansu dan dirinya pada akhirnya dengan tegas menggertakkan giginya. Sesaat kemudian esensi darah milik Jiansu segera dilesatkan dan melayang di hadapan Xiao Yan. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini segera mengangkat tangannya dan mengembalikan esensi darah ini kepada Jiansu. Xiao Yan pun tersenyum lembut dan berkata bahwa Xiao Yan tidak membutuhkan esensi darah jiwa Jiansu. Xiao Yan berpikir bahwa Jiansu sudah mengerti mengenai apa yang pada saat ini Xiao Yan katakan. Jiansu pada saat ini sedikit terkejut sebelum akhirnya Jiansu segera mulai kembali berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa pada saat ini dirinya ingin memastikan apakah Xiao Yan adalah reinkarnasi yang mulia atau bukan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jiansu, Xiao Yan pada saat ini hanya merentangkan tangannya dan tidak menjawab. Sementara itu Jiansu pada saat ini menatap ke antara alis Xiao Yan. Jiansu secara alami mengenali simbol yang pada saat ini terlihat di antara alis Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya segera berkata bahwa pada saat ini dirinya benar-benar masih agak bingung. Jika Xiao Yan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, mengapa ada tanda di antara alis Xiao Yan? Sepertinya tidak diragukan lagi itu adalah simbol yang dimiliki oleh Dewa Jahat. Oleh karena itu pada saat ini dirinya ingin tahu apakah Xiao Yan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia ataukah Dewa Jahat. Mendengar hal ini Xiao Yan seketika memberi isyarat untuk diam kepada Jiansu. Xiao Yan lanjut berbisik bahwa ini adalah rahasia Xiao Yan. Menyadari hal tersebut Jiansu pada akhirnya tidak bertanya apa-apa lagi kepada Xiao Yan. Dirinya pada saat ini juga menyadari bahwa tidak perlu baginya untuk memastikan identitas Xiao Yan. Keberadaan orang kuat yang baru saja dikeluarkan oleh Xiao Yan seperti pendekar pedang gila sudah cukup untuk membuktikan sesuatu kepada dirinya yang sangat kemplu.